temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, Shalom, selamat malam teman-teman pemuda. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya berharap teman-teman selalu sehat dan penuh sukacita pada malam hari ini. Dan selalu yakin dan percaya bahwa teman-teman selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Saya ajak teman-teman untuk fokus beribadah dan tinggalkan segala aktivitas kita. Saya ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya ajak teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan sama-sama Mars Pemuda. Pemuda GKSD, ayo bergerak maju. 20 Juli tahun 49, hari lahirnya pemuda GKSD. Hari bersejarah dan kebanggaan kita. Marilah puji Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, satukan tekad kita, membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita, berbakti pada Tuhan.
Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, satukan nikah kita, membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita, berbakti pada Tuhan. Tujuan kita semua. Persekutuan ibadah pemuda Genesis Immanuel Pak, hanya ditebiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kami dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menerima hari baru dan sukacita yang dapat kita rasakan di kehidupan kita. Amin. Mari kita responi kebaikan Tuhan dengan mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya undang teman-teman untuk duduk kembali. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh melaksanakan ibadah online saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan sertai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Inilah doa kami dalam Tuhan Yesus. Amin. Saya minta teman-teman masih dalam teduh. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Seberapa sering kita melukai hati Tuhan melalui perbuatan, perkataan, maupun pikiran kita. Teman-teman pemuda, jangan pernah takut mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah kasih. Mari mengakui semua kesalahan yang kita perbuat selama ini kepada Tuhan. Dengan meresponi pengakuan dosa kita pada malam hari ini, kita angkat pujian dan berkata, "Ku sembah Kau Allahku." Hanya Engkau
sama dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkan akan firman Tuhan ini, kita meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada hari ini kami akan membaca serta merenungkan akan firman. Biarlah firman ini menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Begitu juga Bapa di surga, berkati kami semua yang hadir pada hari ini. Berkati hamba-Mu, supaya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan berakhir. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-36. Matius pasal 9 ayat yang ke-36. Saya akan bacakannya bagi kita sekalian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya ulangi sekali lagi. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom, rekan-rekan pemuda yang sama diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan bagian renungan kita hari ini, yaitu belas kasihan. Belas kasihan. Ketika ada di bumi, Yesus kerap kali menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi gereja juga pada zaman sekarang ini tidak berbuat seperti Yesus. Terkadang juga kita sebagai seorang pemuda atau pemudi berat melakukan hal itu, padahal hanya berbuat kasih saja. Yang kita ketahui bahwa kasih itu hanya perbuatan yang tidak terlalu berat bagi kita lakukan, yang terkadang ringan bagi kita ketika kita bicarakan saja atau kita membahas. Oh iyo, bagus dia itu, iyo pintar DP orang, tapi dalam hal ini begini, kasih yang dorang hidup. Sangat mudah kita katakan. Pada saat dipanggil untuk melayani mereka yang rendah, oh iya, ngana jo yang pikir, oh ngana jo yang baking begini. Kita sangat berat untuk melakukan. Padahal kasih yang kita perbuat ini yang tidak begitu berat-berat, yang ringan-ringan saja. Itu karena rasa gengsi kita itu sangat tinggi, terutama kita sebagai pemuda-pemudi pada zaman sekarang ini ya. Yang kedua, harga belas kasih mahal. Contoh, kisah seorang Samaria yang menolong orang yang dirampok. Kita bisa lihat dalam Lukas pasal 10 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-35. Berapa harga belas kasih orang Samaria saat ini? Atau kita bisa kata belas kasih orang Samaria yang dulu itu. Atau dalam konteks kita bisa pakai belas kasih orang Samaria sekarang ini. Contohnya dalam hal-hal menolong, apalagi itu orang kan pemuda-pemudi, sangat berat dalam hal-hal seperti itu. Seperti tadi yang saya katakan. Bahkan rasa belas kasih itu telah menghilang dalam kehidupan kita, dalam gereja, dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan.
pemuda-pemudi. Terkadang kasih itu membunuh belas kasih kita secara pribadi dalam kehidupan kita sebagai orang muda. Karena apa? Segala sesuatu hal yang tidak mau kita lakukan terhadap sesama kita, terutama juga kasih itu harus kita lakukan, harus kita pancarkan di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Baru kita lakukan pada orang lain, supaya kita tahu bahwa bagaimana kita salurkan kasih itu kepada orang-orang yang di luar, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, terutama di masa-masa pandemi saat ini. Yang ketiga, sejak kecil banyak anak-anak tidak dididik dengan belas kasih atau dikasihi, sehingga mereka tumbuh dengan penuh luka jiwa dan kekosongan jiwa. Pada zaman ini juga terkadang kita mencintai diri kita sendiri, mencintai pribadi kita sendiri, di mana anak-anak bertumbuh dengan tidak mendapat hal-hal yang seharusnya didapatnya dan mendapat hal-hal yang tidak seharusnya ditanggungnya. Ada sebuah survei di sekolah Kristen di Solo mengatakan 80% remaja dan pemuda merasa keluarganya tidak memberi perhatian kepadanya, dan mereka tumbuh tanpa belas kasih. Pemuda-pemudi begitu sangat sukar di dalam kehidupan kita. Karena apa? Dalam kehidupan kita tidak ada benih-benih kasih, tidak tumbuh kasih itu. Di dalam kehidupan kita juga banyak hal-hal yang kita bisa lakukan, dan juga hal-hal yang tidak mampu kita lakukan, yang sebenarnya kasih juga hal-hal yang mampu kita lakukan. Terkadang kita tidak mau mengerjakannya, terkadang kita tidak mau melakukannya. Seputaran kasih itu sangat banyak yang kita bisa lakukan, terutama kasih Tuhan Yesus yang melebar dalam kehidupan kita maupun di tengah dunia ini, di tengah gereja ini. Marilah kita ikut seperti kasih Tuhan Yesus yang berkorban demi kita, berkorban bagi banyak orang. Dalam kehidupan kita pada saat ini ataupun di masa-masa saat ini, di tengah pandemi COVID-19, marilah kita membantu mereka yang berkekurangan, memberi mereka semangat, memberi mereka kekuatan. Dan jangan kita memandang mereka bahwa mereka orang yang aneh, mereka orang yang lemah. Tidak seperti itu. Itu bukan kasih. Bukan kasih seperti itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah kasih yang benar-benar tumbuh dalam kehidupan kita, dalam keluarga, sesama, maupun dalam hidup berjemaat. Terutama bagi kita pemuda-pemudi, pemuda yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hati yang lembut untuk saling mengasihi, untuk saling menopang kepada yang lain, untuk saling mengangkat kepada yang lain, dan bukan saling merendahkan dan menjatuhkan. Apalagi kita sebagai orang muda. Bukan sikap seperti itu yang kita tunjukkan kepada mereka, tetapi sebagaimana sikap yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita.
yaitu sikap untuk saling mengasihi. Kiranya firman Tuhan ini atau renungan pada saat ini memberikan kita wawasan yang lebih luas lagi dalam mengasihi. Dan bukan hanya dalam perkataan kita, tetapi lewat perbuatan kita, sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus atas firman. Amin. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelum itu dengarkanlah nats persembahan dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita angkat satu pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Sekali lagi kita akan masuk dalam syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ada ungkapan syukur dalam kehidupan kami sebagai orang muda. Kiranya kami sebagai orang muda, berikanlah kami hati yang lembut dalam saling mengasihi sama kami, terutama dalam keluarga, dalam kehidupan berjemaat, maupun sebagai pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terkadang dalam kehidupan kami berat dalam mengasihi. Kami hanya mampu dalam perkataan. Kami berat dalam melakukan akan perintah Tuhan, terutama dalam hal mengasihi. Kiranya Bapa di surga, berikan kami hikmat kebijaksanaan, supaya kami mampu melakukan kehendak-Mu, yaitu dalam hal mengasihi. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, berkati kami semua, terlebih khusus pemuda-pemudi Genesis, jemaat IKST Immanuel Palu. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, berkati masa muda mereka, berkati dalam rencana-rencana mereka, pelayanan mereka. Tuhan berkati. Berkati jemaat di sana, berkati pertumbuhan jemaat di sana. Kiranya Tuhan mohon tumpang tangan di jemaat di sana. Kesemuanya ini hanya kami mau serahkan di dalam tangan kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam kehidupan kami sungguh banyak
perbuatan kami yang melawan kehendak Tuhan. Kiranya Bapa di surga ampuni salah dosa kami lewat perkataan maupun perbuatan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak tebusan dengan Tuhan Yesus yang baik. Sebelum kami mengakhiri doa kami akan sempurnakan lewat doa Bapa kami, dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menerima berkat Tuhan, teman-teman pemuda saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian menyenangkannya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hai orang-orang muda, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya undang untuk teman-teman untuk duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman pemuda, kita masuk pada ruang organisasi. Info bagi teman-teman pemuda. Bagi teman-teman pemuda yang ingin mengumpulkan persembahan, silakan langsung diberikan kepada bendahara kita, Saudari Stella. Dan yang kedua, teman-teman juga dapat mendukung Pemuda Genesis dengan cara like dan subscribe akun YouTube Pemuda Genesis. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman kunjungi akun Instagram Pemuda Genesis.
Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai teman-teman sekalian. Sampai jumpa kembali pada ibadah selanjutnya. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya teman-teman pemuda dapat sukacita dan berkat pada malam hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Shalom.